Surat kabar Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter kini telah menawarkan Bayern 28 juta euro plus 5 juta euro sebagai bonus. Total 33 juta euro ini belum cukup untuk valuasi Bayern sebesar 35 juta euro. Namun, pada titik ini perbedaan sekitar 2 juta euro dianggap hal yang cukup sepele. Bayern dikabarkan telah menerima permintaan Pavard untuk pindah ke Nerazzurri, dan Bayern juga dikabarkan siap menerima tawaran Inter. Mungkin Nerazzurri harus menaikkan tawaran mereka sekali lagi untuk menuntaskan transfer Pavard. Menurut Gazzetta, situasinya sedemikian rupa sehingga pemain asal Prancis itu sudah bisa menjalani pemeriksaan medis pada pertengahan pekan ini. Tentu saja Inter tidak ingin membuang banyak waktu untuk menuntaskan transfer Pavard mengingat jendela transfer musim panas ini hampir berakhir. Sementara itu, Bayern juga harus mencari pengganti Pavard. Keberatan utama Bayern untuk menjual Pavard adalah karena keengganan mereka untuk memasuki musim tanpa kedalaman lini pertahanan yang memadai. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa secara khusus ada 3 klub yang muncul sebagai kandidat untuk memperebutkan tanda tangan Korea. Salah satunya Bournemouth. Bournemouth masih mencari seorang striker untuk menambah penguatan di lini serang mereka sebelum jendela transfer ditutup. Menurut Corriere, Bournemouth saat ini sedang mempertimbangkan tawaran untuk Korea. Sementara itu, Torino juga tertarik. Torino bisa menawarkan Korea kesempatan lain tanpa meninggalkan Serie A. Kabarnya, mereka sedang mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian atau kewajiban dengan Nerazzurri. Terakhir, Real Betis juga dikabarkan tertarik dengan pemain asal Argentina itu. Namun, Korea sendiri dikabarkan lebih suka pindah ke tim yang bermain di Serie A. Berbicara kepada siaran radio TV Serie A, CEO Inter Beppe Marotta mengonfirmasi bahwa Inter bekerja untuk menandatangani Benjamin Pavard dan menyebut Alexis Sanchez sebagai peluang yang memungkinkan. Ditanya apakah kepindahan Pavard bisa diresmikan hari ini, Marotta menjawab, tidak hari ini. Tapi kami dalam posisi yang baik. Kami memiliki kewajiban untuk menjadi ambisius dan bertujuan tinggi, kami tidak dapat melakukan semua yang kami inginkan. Tetapi kami tidak ingin menipu para penggemar meskipun dituduh demikian. Mengenai hubungan dengan kejutan kembalinya Alexis Sanchez, Marotta mengatakan, itu bisa terjadi. Dan mengenai situasi Wakin Korea, yang kemungkinan harus pergi untuk memberi jalan bagi Sanchez, Marotta mengatakan, terkadang ketika seorang pemain tidak bermain di akhir pekan, dia ingin pindah. Korea menginginkan kesempatan untuk bermain. Dia telah berbicara dengan Ausilio tentang hal itu. Jika dia mengatakan ingin pergi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi untuknya. Kami senang dengan kemungkinan Sanchez kembali. Ketika dia pergi, dia melakukannya dengan enggan, dan sekarang dia mengirim pesan positif tentang kembali ke Nerazzurri, tutup Marotta. Outlet berita Italia Calcio e Finanza melaporkan bahwa Presiden Inter Stephen Zhang adalah subjek dari gugatan yang signifikan oleh Bank Cina, Chinese Construction Bank, Asia. CCBA mencari sekitar 300 juta euro utang yang belum dibayar dari Presiden Nerazzurri. Utang tersebut terkait dengan urusan bisnis Stephen Zhang di Asia sebagai bagian dari grup Suning. CCBA berusaha menagih utang yang belum dibayar Stephen Zhang. Presiden Inter mengklaim bahwa dia tidak dapat membayar utang yang dicari CCBA. Namun, Bank Cina menuduh bahwa Stephen Zhang telah menyembunyikan aset selama proses tersebut. Inilah yang menjadi fokus utama gugatan mereka terhadap Stephen Zhang. Sidang baru gugatan CCBA semula dijadwalkan hari ini. Presiden Nerazzurri akan tampil di depan pengadilan Hong Kong. Namun, pengadilan telah menjadwal ulang sidang tersebut dan akan dilangsungkan pada 27 November. Tujuan persidangan adalah agar Stephen Zhang menjawab pertanyaan tentang asetnya, utang yang dia miliki, dan utang yang menjadi utangnya. Sementara itu, Stephen Zhang juga diharapkan memberikan dokumen yang memverifikasi aset dan liabilitasnya.
CCBA sebagai debitur Steven Zhang bertujuan untuk menetapkan bagaimana mereka dapat menagih utang Steven Zhang kepada mereka. Ini sesuai dengan keputusan sebelumnya oleh pengadilan Hong Kong bahwa Zhang harus membayar jumlah utangnya. Berbicara kepada penyiar sport ORF Austria, striker Inter Marko Arnautovic merasa termotivasi dan bersemangat untuk berjuang meraih bintang kedua untuk Nerazzurri. Ketika Anda kembali ke klub sebesar ini setelah 13 tahun, dan ketika Anda tahu bahwa mereka menginginkan Anda, itu secara intrinsik memotivasi Anda. Saya akan termotivasi sepanjang musim, saya ingin berada di lapangan sebanyak mungkin. Dan kami ingin memenangkan bintang kedua, itu sebabnya kami termotivasi. Dalam hal kualitas, Nerazzurri adalah salah satu tim terkuat yang pernah saya ikuti. Tentang penampilan pertamanya setelah kembali ke Inter, Arnautovic mengatakan, kami menang 2-0, saya sangat puas dengan kinerja kami. Emosi saya sangat tinggi, saya sangat senang bisa kembali ke San Siro, dan kembali ke Inter, tutup Arnautovic. Outlet berita Italia Gazzetta.it melaporkan bahwa selama beberapa hari terakhir, Inter telah berupaya mematahkan perlawanan Bayern dalam pembicaraan untuk transfer Pavard. Nerazzurri jelas menjadikan mantan pemain Stuttgart berusia 27 tahun itu sebagai pengganti prioritas mereka untuk Milan Skriniar. Dalam pembicaraan hari ini, Nerazzurri membuat tawaran baru untuk mendapatkan Pavard dan Bayern dikabarkan sudah menyetujui tawaran terbaru dari Nerazzurri itu. Nerazzurri akan membayar sekitar 30 juta euro ditambah 2 juta euro sebagai bonus kepada Bayern untuk tanda tangan Pavard.